Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya akan membahas komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Post-Rexroth Control X ke PLC Schneider. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Pada perkembangan industri modern, sistem otomasi dan pengendalian berbasis SCADA memiliki peran yang sangat penting dalam memantau, mengendalikan, serta mengintegrasikan berbagai proses industri secara terpusat. Nah, seiring meningkatnya kompleksitas sistem industri, seringkali digunakan perangkat otomasi dari berbagai vendor yang berbeda, sehingga menimbulkan tantangan dalam hal integrasi dan komunikasi data antar perangkat. Nah, perbedaan platform dan arsitektur PLC dapat menyebabkan kesulitan dalam pertukaran data secara real-time apabila tidak menggunakan protokol komunikasi yang bersifat terbuka dan standar. Nah, salah satu protokol yang banyak digunakan dalam sistem industri adalah Modbus TCP/IP karena kesederhanaan, keandalan, serta kemampuannya untuk beroperasi pada jaringan Ethernet. Selain itu, penggunaan Node-RED sebagai middleware memberikan kemudahan dalam mengelola alur data, melakukan integrasi antar sistem, serta menampilkan data secara visual melalui HMI. Oleh karena itu, praktikum ini membahas implementasi komunikasi Modbus TCP/IP menggunakan Node-RED dan HMI untuk menghubungkan PLC Post-Rexroth Control X dengan PLC Schneider sebagai contoh penerapan sistem SCADA. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah memahami dan mengimplementasikan komunikasi Modbus TCP/IP pada sistem SCADA dengan memanfaatkan Node-RED dan HMI sebagai sarana integrasi dan visualisasi data. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan konfigurasi komunikasi Modbus TCP/IP pada PLC Post-Rexroth, Control X, dan PLC Schneider, dan menghubungkan kedua PLC tersebut melalui Node-RED, serta mengakses dan memonitor data proses secara real-time melalui HMI. Nah, selain itu juga praktikum ini bertujuan membuktikan bahwa komunikasi dan pertukaran data antar PLC dengan vendor yang berbeda dapat berjalan dengan baik menggunakan protokol Modbus TCP/IP, sehingga memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan sistem otomasi industri. Nah, selanjutnya ada apa sih itu SCADA? Ya, SCADA itu merupakan sebuah sistem pengendalian dan pemantauan berbasis komputer yang digunakan untuk mengawasi, mengumpulkan, serta mengendalikan data dari proses industri secara real-time. Sistem SCADA memungkinkan operator untuk memonitor kondisi peralatan, variabel proses, dan status sistem melalui antarmuka manusia dan mesin atau HMI, sekaligus memberikan perintah pengendalian dari pusat kendali ke perangkat lapangan seperti PLC, RTU, dan sensor. Dengan adanya SCADA, proses industri dapat dikontrol secara terpusat, efisien, dan andal, sehingga meningkatkan produktivitas, keselamatan, serta kemudahan dalam pengambilan keputusan operasional. Selanjutnya ada Modbus TCP/IP yang merupakan sebuah protokol komunikasi industri yang berbasis jaringan Ethernet yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat otomasi seperti PLC, HMI, dan sistem SCADA. Protokol ini merupakan pengembangan dari Modbus konvensional yang diadaptasi ke dalam arsitektur TCP/IP, sehingga memungkinkan komunikasi data secara cepat, andal melalui jaringan lokal maupun jaringan berbasis IP. Nah, dalam Modbus TCP/IP, data ditransmisikan menggunakan model client-server di mana perangkat klien mengirimkan permintaan pembacaan atau penulisan data ke perangkat yang menyimpan register Modbus. Dengan sifatnya yang terbuka, sederhana, dan mudah diimplementasikan, Modbus TCP/IP banyak digunakan untuk mengintegrasi sistem otomasi industri yang melibatkan perangkat dari berbagai vendor. Kemudian ada HMI atau Human Machine Interface yang merupakan sebuah antarmuka yang digunakan sebagai penghubung antara manusia dan sistem atau mesin dalam proses industri. HMI ini berfungsi untuk menampilkan informasi kondisi proses, status peralatan, serta data operasional dalam bentuk visual seperti grafik, serta indikator dan tombol kontrol sehingga mudah dipahami oleh operator. Selain sebagai media pemantauan, HMI juga memungkinkan operator memberikan perintah pengendalian secara langsung kepada sistem, seperti menghidupkan atau mematikan peralatan serta mengatur parameter proses. Dengan adanya HMI, interaksi antara operator dan sistem otomasi menjadi lebih efektif, aman, dan efisien. Selanjutnya ada Node-RED. Node-RED ini adalah sebuah pemrograman berbasis alur atau flow-based programming yang digunakan untuk mengintegrasikan perangkat layanan dalam sistem dalam suatu jaringan, khususnya pada aplikasi otomasi dan Internet of Things. Node-RED menyediakan terbuka grafis berbasis web yang memungkinkan pengguna membangun alur logika dengan menghubungkan node
node fungsional tanpa perlu menulis kode secara kompleks. Dalam sistem otomasi industri, Node-RED sering dimanfaatkan sebagai middleware untuk mengelola komunikasi data, termasuk protokol Modbus TCP/IP, serta sebagai sarana monitoring dan visualisasi data yang dapat diintegrasikan dengan HMI atau sistem SCADA. Dengan kemudahan konfigurasi dan fleksibilitasnya, Node-RED mendukung integrasi sistem multi-vendor secara efisien. Kemudian ada PLC Post-Rexroth Control X yang merupakan PLC terprogram generasi terbaru yang dikembangkan oleh Post-Rexroth sebagai bagian dari platform Control X Automation. PLC ini dirancang dengan arsitektur terbuka dan berbasis sistem operasi real-time, sehingga mendukung fleksibilitas tinggi dalam pengembangan aplikasi otomasi industri. Dan Control X ini memungkinkan integrasi berbagai fungsi seperti kontrol logika, komunikasi industri, visualisasi, dan analisis data dalam suatu platform terpadu melalui konsep aplikasi atau apps. Nah, dengan dukungan berbagai protokol komunikasi industri, termasuk Modbus TCP/IP, PLC Post-Rexroth Control X sangat sesuai digunakan dalam sistem otomasi modern dan SCADA yang membutuhkan interoperabilitas antar perangkat dari berbagai vendor. Nah, di sini ada merupakan ladder PLC dari Control X untuk mengontrol ini ya, TLB untuk perangkat air gitu, yang merupakan kalau di ladder PLC Control X ini digunakan sebagai masternya. Nah, kemudian di ladder PLC Schneider di sini ada perannya sebagai slave. Di sini terlihat ada ladder execute, zone, abort, push, aborted, dan error yang digunakan untuk melakukan atau istilahnya untuk mengeksekusi program dari master menuju ke perangkatnya. Dan di sini merupakan alur dari Node-RED-nya, di mana platform PLC motornya kemudian mengedebug dari debug 1, debug 2, kemudian di debug 3. Kemudian untuk langkah-langkah percobaannya, yang pertama kita harus login dulu dari perangkat Control X-nya dengan menggunakan alamat IP seperti 192.168.189 dengan password otomasi 1234. Kemudian di sini jelas terdapat, kita lihat di home dan kita klik di Node-RED, kemudian klik di flow, kemudian klik di deploy dan klik ke manage palette. Kemudian di palette tersebut kita klik Modbus, di situ dicari. Nah, setelah kita klik dari Modbus, kita cari ke data layer subscribe untuk istilahnya untuk mengaktifkan HMI-nya. Dan pada data layer subscribe, kita di path-nya kita tulis plc/app/application/sim plc, dan kemudian pada selanjutnya kita klik Modbus write, dan pada Modbus write node kita tulis di server, dimana kita ganti di 192.168.1.50. kemudian atur sesuai pada gambar dengan seperti tadi. Di write check kita sambungkan ke debug, dan ini juga write-nya sambungkan ke PLC/app yang di receive data tadi. Kemudian untuk pengaturan Schneider kita itu klik untuk new, dan kemudian klik inactive. Pada read protection dan write protectionnya kita klik inactive, dan juga kita setting untuk pengaturan ininya digital input outputnya dengan TM221C16R dengan 100 dan 260 VAC. Kemudian kita setting pada Ethernet, kita klik pada fix IP address seperti ini, 192.168.150 dengan subnetnya 255.255.255.0, gateway-nya 0, dan di security parameternya kita centang semua. Dan di situ kalau sudah, maka akan terlihat seperti di kanan. Kemudian setelah itu
kita klik new project, lalu kita login dan kita tinggal run untuk programnya. Jadi ini merupakan hasil dari HMI-nya. Di sini kita lihat sebagai hasil dari ini, kita start on. Kemudian kita start on juga, maka lampu indikator outputnya menyala. Kita klik on semua, on off, kita on kan lagi, on sampai beberapa siklus hingga pada akhirnya indikator merah menyala sebagai tanda bahwa hasilnya sukses. Oke, untuk kesimpulan dari praktikum ini adalah modul komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Postrex Route Control X ke PLC Schneider menunjukkan bahwa protokol Modbus TCP IP dapat digunakan secara efektif sebagai media komunikasi data antar PLC yang berasal dari vendor berbeda. Node-RED berperan sebagai middleware yang mempermudah proses konfigurasi, pertukaran data, serta pengelolaan alur komunikasi antara PLC Postrex Route Control X dan PLC Schneider. Selain itu, HMI berfungsi sebagai antarmuka yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian data proses secara real-time dengan tampilan yang mudah dipahami oleh operator. Melalui modul ini dapat dibuktikan bahwa sistem otomasi dan SCADA multi-vendor dapat diintegrasikan dengan baik menggunakan protokol komunikasi terbuka, sehingga memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan komunikasi industri yang fleksibel, efisien, dan relevan dengan kebutuhan industri modern. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.